Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku akan spill satu di antara banyak resep rendang yang aku punya. Rendang ayam versi tumis. Caranya gampang banget. Kui masak. Untuk bahannya, aku pakai 1 ekor ayam kampung. Ini ayamnya sudah aku bersihkan dan aku marinasi dengan air asam jawa dan garam secukupnya. Aku marinasi kira-kira sekitar 10 menit. Step selanjutnya adalah siapkan bumbu cemplung. Di sini aku sudah siapkan serai, kira-kira 4 batang, kemudian ada daun jeruk, daun kunyit jangan lupa, dan tentu saja ada lengkuas dan juga daun salam. Nah, di sini aku sudah menyiapkan bawang merah, bunga lawang, kayu manis, cengkeh, dan juga pala. Ini nanti kita tumis pertama ke dalam minyak sebelum kita tumis bumbu, oke? Untuk bumbu halusnya ini sederhana banget. Resep kali ini tanpa pakai adas dan tanpa pakai kunyit. Untuk lengkapnya bisa baca di caption yang aku tulis dan nanti akan aku jabarkan juga di description box. Untuk rendang kali ini, untuk 1 ekor ayam, ini di sini aku hanya pakai 1 butir kelapa saja. Jadi santannya cuma dari 1 butir kelapa. Guys, mungkin nanti kalian bakalan komen kenapa kelapanya cuma 1 butir. Jadi aku punya banyak banget resep rendang. Sejauh ini aku sudah mempraktekkan lebih daripada 9 resep rendang. Ini adalah hanya satu di antara sekian resep rendang yang aku punya. Jadi aku bakalan nge-share resep-resep rendang yang lain yang udah pernah aku coba untuk kalian juga. Karena ini adalah video pertama untuk resep rendang yang aku buat. Jadi ini adalah versi yang mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan yang kalian ketahui. Nah, di sini aku sedang memarut kelapa untuk mengambil saripati santannya. Ini aku lakukan secara manual. BTW aku nge-shoot ini karena aku pulang kerja, jadi ini benar-benar udah telat banget. Aku nge-shoot sampai jam 11 malam aku baru marut kelapa, guys. Baru marut kelapa jam 11 malam. Ini kayaknya rendangnya baru matang jam 2 malam deh. Oke, kelapanya udah kita parut dan ini udah aku proses jadi santan. Nah, ini adalah penampakan semua persiapan bumbu untuk masakan rendang kali ini. Ada bumbu tumis, ada bumbu cemplung, ada bumbu halus, dan juga ada santan. Kemudian yang di dalam plastik itu adalah kelapa sangrai. Nah, ini bumbu halusnya sudah aku blender. Karena ini rendang tumis, jadi tentu saja pakai minyak. Tapi minyaknya tidak usah terlalu banyak, sedikit aja. Langsung aja kita tumis dulu bawang merahnya. Jika bawang merahnya sudah wangi, baru kita masukkan bunga lawang dan kawan-kawannya atau 4 serangkai ya, ditambah dengan biji pala. Step selanjutnya ini kita tumis serainya aja. Serainya aja yang kita tumis bersama bawang yang udah sedikit kecoklatan. Kemudian lanjut baru kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Kita aduk agar dia sebati dengan minyaknya. Selanjutnya kita masukkan bumbu cemplung. Di sini aku hanya memasukkan daun salam, lengkuas, dan daun jeruk terlebih dahulu. Untuk daun kunyit karena dia aku potong kecil-kecil, jadi masukinnya setelah marinate dulu ya. Setelah marinate dulu lengkuas dan serainya dengan bumbu, baru aku masukin karena udah aku haluskan. Kalau misalkan daun kunyitnya masih besar-besar, masih kasar, itu boleh dimasukkan sekalian. Ini sesuai dengan kebiasaan aja sih guys. Kalau aku lebih suka daun kunyitnya dicincang kecil-kecil seperti tadi dan dimasukkan agak sedikit belakangan dibandingkan rempah cemplung lainnya. Nah, ini udah marinate, jadi langsung aja kita cemplungin daun kunyitnya. Aku masih ingin daun kunyitnya ada tekstur dan tidak hancur ya. Kalau dia terlalu besar jadi susah dimakan kan. Aku suka banget makan daun kunyit di rendang.
Makanya aku potong-potong kecil-kecil kayak gini. Nah, seperti biasa, step mengaduk tidak pernah lupa. Pokoknya apapun itu, jangan lupa diaduk. Ini aku akan terus mengaduk sampai bumbunya sedikit menyatu dengan minyak. Baru kemudian, nah sudah seperti ini. Baru selanjutnya aku masukin santan kelapa. Setelah santan kelapa masuk, ini seperti biasa, kita tetap lanjut untuk mengaduk. Oke. Nah, tips untuk rendang, sebenarnya kan rendang ini harus selalu diaduk ya. Dan di sini aku juga lebih sering mengaduk ketimbang aku tinggal, tapi karena aku capek banget jadi kayaknya aku ngaduknya cuma sampai sebati aja, guys. Jadi aku aduknya sesekali aja. Pas udah mendidih sekali, kemudian per 5 menit itu aku cross check supaya tidak berkerak di bawahnya. Dan pastiin kalau memasak rendang itu wajannya itu anti lengket. Nah, ini aku belum masukin ayamnya di sini. Aku bener-bener masak dulu bumbunya sama santan sampai santannya itu mengeluarkan sedikit minyak. Baru aku masukkan daging ayamnya. Guys, ini sorry kalau aku agak tremor dan kameranya goyang-goyang. Ini aku nggak pakai tripod lagi karena ini posisinya udah tengah malam, jadi langsung aja. Kalau misalnya udah mengeluarkan minyak santannya, maka baru kita masukkan serundeng. Kita masukkan serundeng. Apa ini ya? Ya Allah, ini kelapa sangrai, guys. Jadi ini kita masukkan kelapa sangrai ya. Atau kalau orang Padang bilang ambu-ambu. Sorry. Maklum aja aku aku record udah tengah malam banget ini, udah tengah malam banget. Jadi aku nggak fokus, sorry. Nah, kemudian kalau sudah keluar bau dari serundeng, baru masukkan ayam-ayamnya. Ini kalian jangan salfok sama ceker ya, kayak mungkin kalian tidak terbiasa makan ceker ayam kampung, tapi ini ayam kampungnya masih muda, jadi cekernya enak. So cekernya nggak aku buang, jadi cekernya tetap aku masak. Kalau misalkan kalian kurang suka, boleh di skip aja ya guys. Oh iya, tadi kan ayamnya aku marinasi dulu pakai air asam jawa sama garam. Kalau misalnya kalian marinasinya kelamaan atau kadar air asam jawanya itu terlalu banyak atau kadar garamnya terlalu banyak atau kalian takut nanti akan mempengaruhi rasa kuahnya, maka boleh dicuci aja ya. Tapi dibasuhnya cuma sekali aja supaya untuk menetralisir rasa yang terlalu berlebihan pada ayamnya, baru ayamnya dimasukkan ke dalam kuah. Ini aku jamin ayamnya nggak bakalan bau dan gak bakalan amis sama sekali karena itu tadi asam jawa itu untuk menetralisir bau dan juga sebagai penguat rasa ya. Jadi otomatis ini pasti tidak perlu pakai micin atau MSG lagi. Tapi itu opsional ya guys. Kalau kalian mau pakai penyedap, mau pakai MSG silahkan. Tapi di sini aku cukup dengan garam aja. Rasa gurihnya itu udah dapet dari santan dan rempah-rempahnya gitu. Ini dia udah mulai mendidih di step pertama. Ini udah di step ini udah tercium banget baunya guys. Udah tercium banget baunya. Bagi kalian yang mungkin belum pernah menumis rendang, coba deh sesekali cobain resep ini, dijamin. Dijamin kalian pasti akan ketagihan untuk buat dengan cara begini. Dan kayaknya ya di antara semua resep rendang yang pernah aku masak, ini adalah resep tersimpel justru di antara semua rendang ya. Gak tahu deh, nanti aku bakalan buat video-video lainnya juga tentang rendang. Aku punya banyak banget resep rendang guys. FYI meskipun aku dokter hewan tapi aku hobi makan dan aku hobi makan, astagfirullahaladzim. Aku hobi makan dan aku suka masak. Jadi aku juga bukan cuma suka masak tapi aku
belajar masak, aku beli buku, aku beli e-book, aku beli apapun tentang masakan gitu. Jadi aku observasi dan satu jenis resep itu aku bisa punya banyak banget varian resepnya. Misalnya kayak rendang ini. Aku udah pelajari beberapa kayak rendang Aceh, rendang Minang, rendang orang Melayu dan itu beda-beda loh guys gitu. Tapi perbedaan ini bukan untuk dihujat ya. Perbedaan ini bukan untuk mengucilkan satu sama lain ya. Justru inilah kekayaan dari kuliner Nusantara kita gitu. Ini adalah hal yang harus kita lestarikan. Jangan biarkan perbedaan merusak keharmonisan di antara kita. Oke. Nah, di sini ini udah hampir 2 jam guys dan rendangnya udah kaliu. Aku kayak gini aja karena aku sukanya rendang yang kaliu. Kalau kalian ingin bumbunya jadi lebih menghitam, boleh tunggu sebentar lagi ya. Ini nggak lama lagi. Kalian masak aja sampai dia kering. Nah, untuk seasoning di rendangku, aku menambahkan sedikit gula merah. Karena aku suka rendang yang sedikit manis. Ini juga aku tambahin kentang. Dan ini udah jadi. Ini dijamin empuk banget. Selamat mencoba, sampai jumpa. Bye.